Kedisiplinan adalah jangkar, keberanian adalah layar. Bersama keduanya kita berlayar menuju kejayaan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu keempat bulan Oktober kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 bersama saya Rahma. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Siap jalani pendidikan, Koarmada 2 hadiri pembukaan Dikma Bintara TNI Angkatan Laut Angkatan 44 Gelombang 2 tahun anggaran 2024. Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrawibowo turut hadir dalam upacara pembukaan pendidikan pertama atau Dikma Bintara TNI Angkatan Laut Angkatan 44 Gelombang 2 tahun anggaran 2024 yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah bertempat di Dermaga Semampir Baru Koarmada 2 Ujung Surabaya. Dalam kesempatan ini, sebanyak 511 pemuda dan pemudi terbaik dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 449 siswa pria dan 62 siswa wanita siap menjalani pendidikan sebagai calon prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, usai upacara pembukaan, para siswa akan melaksanakan tradisi mandi laut di Dermaga Semampir. Kemudian pengenalan alutsista yang dimiliki Koarmada 2 berupa kapal perang dan kapal selam Republik Indonesia. Setelah itu menuju Resimen Kavaleri Semarang untuk menerima pengenalan terhadap alutsista kendaraan tempur Korps Marinir oleh Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir. Koarmada 2 berhasil selamatkan ABK KM Sabar Subur yang tenggelam di perairan Karimun Jawa. Komando Armada 2 dalam hal ini Lanal Banjarmasin berhasil membantu penyelamatan 11 ABK KM Sabar Subur yang tenggelam akibat kebocoran di perairan Karimun Jawa. Kapal nelayan berbendera Indonesia tersebut membawa 14 ABK. Beruntung KM Setia Kencana 3 yang sedang berlayar dari Semarang menuju Banjarmasin menemukan dan mengevakuasi 11 ABK, sementara 3 ABK lainnya dinyatakan hilang. Mendapat informasi tersebut, Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Laudi Kusianto, MTR Hanla, segera mengerahkan personel dan speed patroli pos TNI Angkatan Laut Trisakti untuk membantu proses evakuasi. Tim Lanal Banjarmasin segera bergabung dalam tim SAR gabungan yang melibatkan Ditpolairut Polda Kalsel, KP3 Banjarmasin, Basarnas, KSOP, dan Dinas Karantina Kesehatan Kalsel. Sementara itu, di tempat terpisah, Koarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrawibowo menekankan pentingnya kesiapan satuan jajaran Koarmada 2 dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Setiap satuan harus siap merespons situasi darurat di laut untuk memastikan keselamatan pelayaran dan menjaga keamanan wilayah maritim. Tegas orang nomor 1 di Koarmada 2 ini. Berikan pengarahan kepada prajurit KOA lulusan Akademi Angkatan Laut, Koarmada 2 tekankan pentingnya solidaritas dan kebersamaan. Koarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrawibowo memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 62 hingga 69 di wilayah Surabaya dalam acara morning briefing yang berlangsung di Gedung Candrasa. Dalam arahannya, Koarmada 2 menekankan pentingnya solidaritas dan kebersamaan di antara prajurit KOAL. Koarmada 2 juga menghimbau mereka untuk rutin mengadakan pertemuan guna memperkuat tali silaturahmi, menyamakan visi, dan menjaga persatuan dalam setiap kesempatan. Koarmada 2 pun berharap para prajurit KOAL lulusan Akademi Angkatan Laut dapat menjadi contoh dalam kedisiplinan dan profesionalisme, baik di lingkungan militer maupun di kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengarahan ini diadakan untuk memotivasi dan memperkuat jiwa korsa prajurit KOAL agar selalu siap menghadapi tantangan tugas dan terus berkembang menjadi prajurit yang unggul dan berintegritas.
Mantap dan jadi inspirasi prajurit Koarmada 2, Serda Budi Subronto raih prestasi gemilang di No Limits Championship 2024. Patut diacungi jempol eksistensi Serda Mes Budi Subronto, prajurit Koarmada 2 yang berdinas di Puslat Dukops Kolat Koarmada 2 ini dengan gemilang sukses meraih 2 gelar juara, yakni juara 1 di kelas Men Fitness dan juara 2 di kelas Master 40+ dalam ajang Body Contest No Limits Championship di Dog Park Mall Semarang. Keberhasilan ini tentu mendapat apresiasi dari Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo. Secara terpisah, orang nomor 1 di Koarmada 2 ini turut bangga dan berharap prestasi Serda Budi mampu menjadi inspirasi prajurit Koarmada 2 untuk berprestasi dalam segala bidang. Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga membawa nama baik Koarmada 2. Semoga menjadi inspirasi bagi prajurit lainnya untuk terus berprestasi dalam berbagai bidang, ujar Pangko Armada 2. Pangko Armada 2 hadiri penyematan Brevet Hiu Kencana kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo turut menghadiri acara penyematan Brevet Hiu Kencana kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden RI. Brevet Hiu Kencana merupakan simbol kehormatan yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut kepada tokoh yang dianggap berkontribusi signifikan bagi pengembangan dan dukungan terhadap kemajuan kekuatan bawah laut Indonesia. Penyematan brevet ini juga mencerminkan penghargaan atas perhatian dan dukungan Wapres terhadap tugas-tugas TNI Angkatan Laut, khususnya di bidang operasi kapal selam. Pastikan lancar dan sukses. Pangko Armada 2 hadiri paparan kesiapan MNEC 2025. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menghadiri paparan laporan kesiapan awal Satuan Tugas atau Satgas 5 tahun Multilateral Naval Exercise Komodo tahun 2025. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan berlangsung di Wisma Elang Laut Jakarta Pusat. Menurut rencana, Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 akan dihelat di Pulau Dewata, Bali. Sementara itu, agar kegiatan berlangsung dengan aman dan nyaman nantinya, salah satu satuan jajaran Koarmada 2, yakni Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Bali, akan mengambil peranan penting dalam mendukung pengamanan dan koordinasi selama kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 berlangsung. Koarmada 2 hadiri Rakor Forkopimda Jawa Timur, bahas kesiapan Pilkada Serentak 2024. Komando Armada 2 turut ambil bagian dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur yang digelar di Ballroom Hotel The Westin, Surabaya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo diwakili oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla hadir dalam acara strategis tersebut guna memperkuat sinergi dalam mewujudkan pilkada serentak yang aman, damai, dan demokratis. Rakor ini dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dengan harapan kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Forkopimda dalam menyelaraskan langkah antar lembaga demi memastikan kelancaran pesta demokrasi di seluruh wilayah Jawa Timur. Prajurit dan PNS Koarmada 2 melaksanakan upacara 17-an. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo yang diwakili Kas Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla
bertindak selaku inspektur upacara pada upacara bendera 17-an yang diikuti para pejabat utama Koarmada II, Kasatker Koarmada II, para perwira, bintara, tamtama, dan PNS Koarmada II bertempat di Dermaga Madura Ujung, Surabaya. Dalam amanat tertulisnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI yang dibacakan Kas Koarmada II mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh personil TNI atas pelaksanaan HUT ke-79 TNI tahun 2024 yang berjalan dengan tertib, lancar, dan spektakuler di semua wilayah. Lebih lanjut, Panglima TNI mengatakan bahwa dalam waktu dekat ada dua agenda politik nasional yang sangat menentukan kewibawaan pemerintah dan keberlanjutan pembangunan, yakni pelantikan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan kepala daerah serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota. Dengan adanya dua agenda politik tersebut, Panglima TNI mengingatkan seluruh prajurit TNI harus bersikap netral. Koarmada II hadir dalam pembukaan kejuaraan Karate Open Turnamen Piala Panglima TNI dan upacara Parade Surya Senja. Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo diwakili oleh Aspotmar Pangkoarmada II, Kolonel Laut Pelaut Andi ke SRY Mutia Esos menghadiri pembukaan Open Turnamen Karate Piala Panglima TNI dalam rangka HUT ke-79 TNI bertempat di Gor Futsal Kampus Unesali Dahuetan, Surabaya. Turnamen ini dibuka oleh Kasdam 5 Brawijaya Brigjen TNI Endro Satoto yang menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Panglima TNI menekankan pentingnya olahraga sebagai sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan prestasi dan sportivitas prajurit, Polri, dan masyarakat. Dalam rangkaian latihan praktek atau Latek Kartika Jalakrida tahun 2024, Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-71 beserta prajurit KRI Bima Suci mengadakan kolaborasi budaya berupa penampilan yang menggabungkan unsur budaya Nusantara Indonesia dengan budaya khas Filipina melalui kegiatan kirap kota yang digelar di Legazpi Active Park, Manila. Kegiatan diawali penampilan genderang suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut dan Reok Ponorogo oleh personel KRI Bima Suci yang dimulai dari KBRI Manila menuju Legazpi Active Park. Kemudian disusul dengan penampilan kebudayaan Filipina yaitu Philippine Folk Dance dan Fashion Show pakaian adat Filipina. Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo yang diwakili oleh Kapok Sahni Koarmada II Laksamana Pertama TNI Widianto Pudyo Purnomo SHMM menghadiri acara tradisi Parade Surya Senja yang dipimpin oleh Wakil Komandan Kodiklatal Laksda TNI Eko Wahjono bertempat di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Tradisi Parade Surya Senja ini merupakan kegiatan rutin yang menjadi agenda pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tanggal 17. Parade Surya Senja bulan ini merupakan kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan Pemprov Jawa Timur dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI Angkatan Laut pada 10 September dan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober. Menampilkan berbagai atraksi dan pameran alutsista, serta melibatkan ratusan prajurit TNI Angkatan Laut sebagai upaya agar TNI lebih dekat lagi dengan masyarakat luas. Dalam rangka mengoptimalkan kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam latihan L3, Satuan Kapal Amfibi Koarmada II menggelar kegiatan Tactical Floor Game dan latihan drill kering yang dilaksanakan di Rupat Satvip Koarmada II. Dipimpin oleh Paleklat Letkol Laut Pelaut Budi Utomo, TFG latihan L3 digelar dengan tujuan untuk menguji atau mematangkan kesiapan taktis dan kondisi teknis dari alutsista maupun peserta latihan sebelum mereka terjun ke medan latihan sebenarnya. Sementara untuk drill kering latihan L3
dilaksanakan di Divisi Pantai Koarmada II dengan materi yang disampaikan oleh Letda Laut Pelaut M. Samsul H. Adapun kegiatan TFG dan drill kering ini sejalan dengan arahan Panglima Koarmada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang menekankan pentingnya kesiapan fisik maupun alutsista sebelum latihan demi menjaga keselamatan personil. Setelah berhasil menyelesaikan misi diplomasi Muhibah Duta Bangsa dan latihan praktik Kartika Jalakrida 2024 selama 3 hari di Filipina, TNI Bima Suci kini harus meninggalkan negara yang dijuluki sebagai negara lumbung padi tersebut guna melanjutkan pelayaran menuju etapa ke-10 yakni Balikpapan, Indonesia. Keberangkatan KRI Bima Suci dalam melanjutkan pelayaran menuju Balikpapan tersebut dilepas langsung oleh Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, Commander of the Littoral Combat Force CDMR Vincent J. Sibala, Atan RI untuk Filipina, Kolonel Laut Teknik Bambang Wijonarko, serta para personil Philippine Navy. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri acara Focus Group Discussion yang digelar di Balai Samudra Jakarta Utara. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Dalam sambutannya, Kasal menekankan pentingnya nilai-nilai tradisi TNI Angkatan Laut sebagai landasan moral dan etika yang harus dijaga dan diamalkan oleh seluruh prajurit. Jadikan nilai-nilai tradisi ini sebagai kekuatan untuk memperkokoh integritas dan semangat juang kita sebagai prajurit matra laut yang tangguh dengan menjaga, melestarikan, dan mengamalkan tradisi luhur TNI Angkatan Laut dalam setiap tindakan. Bangga luar biasa, salah satu karateka putri Koarmada II yakni Serdajas Garingwe Alivia Umul Hasanah dari Lantamal 13 Tarakan sukses mengharumkan nama TNI Angkatan Laut usai berhasil menyabet gelar Best of the Best kategori TNI Polri Putri dalam ajang Karate Open Turnamen Panglima TNI Cup 2024 yang baru saja berakhir di Gor Unesa, Surabaya. Sementara itu, di tempat terpisah, Pangko Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo turut merasa bangga atas prestasi gemilang yang diraih oleh salah satu prajuritnya. Selain merasa bangga, orang nomor 1 di Koarmada II ini pun berharap eksistensi dan prestasi dari para karateka Koarmada II bisa menjadi inspirasi bagi para prajurit TNI Angkatan Laut lainnya untuk berlomba mendulang prestasi di bidang yang mereka kuasai di luar tugas pokok utama mereka. Berikut perolehan medali yang berhasil dikumpulkan prajurit Koarmada II sebagai karateka tangguh. Kategori TNI Polri, juara 1 Komite Perorangan Putri dan perunggu dari kelas Komite Beregu TNI Polri Putri. Komite Perorangan TNI Polri Under 75 kg Putra dan Komite Perorangan Plus 68 kg TNI Polri Putri. Selanjutnya kategori Open, emas diraih dari Komite Under 61 kg Senior Putri, Komite Under 75 kg Senior Putra, kemudian Komite Plus 68 kg Senior Putri, lalu Komite Beregu Senior Putra dan Komite Beregu Senior Putri. Untuk perolehan medali perak, yakni dari kelas Komite Under 75 kg Senior Putra dan Komite Plus 68 kg Senior Putri. Sementara untuk perunggu diperoleh dari kata perorangan Senior Putri, berikutnya kata perorangan Senior Putra dan Komite Under 68 kg Senior Putri. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Bersama Koarmada II, kita bergerak maju mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, di laut kita jaya. Jalas Veva, Jaya Mahe.